Saya akan cerita bagaimana waktu itu ibu kota bubar di tahun 2030. Ketika matahari tenggelam di garis cakrawala, kota ini berubah menjadi tempat bermain bagi para zombie yang menyeramkan. Tanpa diketahui penduduknya, sebuah eksperimen jahat berakhir dengan kegagalan di salah satu laboratorium rahasia. Kawasan Sudirman tiba-tiba dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan sebelumnya. Di tengah keramaian malam, asap kebakaran menyelimuti ibu kota dengan kegelapan yang tak wajar. Di jantung kota, tanda-tanda pertama teror muncul ketika jeritan mengerikan bergema melalui jalan raya Mangga Besar. Kawasan yang dulu penuh dengan transaksi kehidupan duniawi kini dipenuhi oleh zombie berjalan. Penduduk terkejut ketika teman dan keluarga mereka berubah menjadi zombie tanpa akal, tanpa jiwa. Kekacauan menyebar cepat seperti api, mengubah kota menjadi pemandangan yang mengerikan. Panik merajalela saat orang-orang berusaha mencari tempat aman, tetapi mayat hidup mengintai di setiap sudut daerah Hayam Wuruk, lapar akan daging manusia. Sebuah kelompok korban selamat menemukan perlindungan di sebuah gedung tua yang ditinggalkan di daerah kota tua. Mereka berpegangan satu sama lain, mencoba merancang rencana untuk melarikan diri dari mimpi buruk yang menimpa kota mereka. Namun, dengan kawanan zombie yang tak kenal lelah semakin mendekat, harapan hidup mereka semakin menyusut. Saat malam berlalu, kegelapan tampaknya memberi energi lebih bagi para zombie, membuat mereka semakin kuat dan agresif. Jalanan yang dulu hidup kini menyerupai kuburan, dengan zombie mengejar setiap jiwa yang hidup. Di kejauhan, terdengar suara sirine yang samar-samar, tapi tetap tidak memberi rasa nyaman. Pihak berwenang sudah terlalu kewalahan, tidak mampu mengendalikan wabah yang menyebar dengan cepat. Ibu kota sudah hampir pasti kiamat dan ditinggalkan. Di tengah-tengah kengerian itu, ada seorang ilmuwan yang bertanggung jawab atas eksperimen itu ternyata telah menjadi salah satu dari zombie. Dia berkeliaran di jalanan, didorong oleh rasa bersalah yang menghantui atas ciptaannya yang mematikan. Tubuhnya yang tanpa akal kini berfungsi sebagai pengingat kelam akan konsekuensi dari bermain-main di perbatasan antara kehidupan dan kematian. Para penduduk yang masih selamat menyadari bahwa mereka harus meninggalkan ibu kota jika ingin memiliki peluang bertahan hidup. Dengan berat hati, mereka melarikan diri melalui jalanan-jalanan berliku, menghindari serangan tak kenal lelah dari zombie. Tetapi ketika mereka melarikan diri, mereka tahu bahwa kenangan indah yang menyelimuti ibu kota akan terukir dalam mimpi buruk mereka selamanya. Ibu kota, yang dulu merupakan kota metropolis penuh semangat, kini hadir sebagai pengingat tentang lemahnya kita sebagai manusia. Ketika sinar matahari pagi muncul, istana negara yang merupakan simbol pusat pemerintahan berubah jadi bangunan terbengkalai untuk selamanya. Selamanya dihantui, dan selamanya dihuni berbagai pengintai dalam kegelapan.